Selamat pagi, suster, bapak, ibu, serta anak-anakku yang terkasih. Berkah dalam. Pagi hari ini kita diajak kembali untuk merenungkan kebaikan Tuhan lewat renungan harian yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru ini. Terima kasih atas rahmat kesegaran yang Engkau sediakan bagi kami. Bukalah hati kami agar kami siap mendengarkan sabdamu, sehingga kelak sabdamu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah berkat bagi orang lain, juga kemuliaan nama-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Yesus Kristus begitu mengasihi seorang Maria Magdalena. Yesus tidak melihat masa lalu Maria yang pernah dikuasai oleh 7 roh jahat. Bahkan Yesus mau menyembuhkan dan membebaskan Maria Magdalena dari belenggu jahat tersebut. Sebagai imbal baliknya, Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus dan dia juga memiliki kerinduan besar untuk bersatu dengan Yesus Kristus. Berkaitan dengan kisah ini, dari kisah Maria Magdalena, kita dapat memperoleh 2 hal penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kesadaran kita sebagai manusia berdosa dan mau dibebaskan dari belenggu dosa. Berdasarkan dari kisah Maria Magdalena yang mau mengakui dan datang pada Yesus memohon pengampunan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberi pengampunan kepada kita.
Yang kedua, Tuhan tidak pernah peduli seberapa besar kesalahan yang sudah kita perbuat. Tuhan selalu mengasihi orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, seperti halnya dengan Maria Magdalena. Dan dari sinilah kita bisa melihat jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita. Asal kita mau bertobat, kita akan diperkenankan untuk memandang Allah dan mengalami kebangkitan sukacita bersama Dia. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabda yang telah Kau berikan lewat renungan pagi hari ini. Ajari kami untuk kami bisa bertobat dan menyerahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Pakai kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Sertai kami sepanjang hari ini, agar kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.